Semangat pagi, rekan-rekan parents, para pemerhati anak, pendidik anak. Janji saya untuk melanjutkan parenting tips terkait dengan disiplin, membentuk kebiasaan yang baru, kebiasaan yang positif untuk anak-anak kita. Pagi ini saya bicara mengenai bagaimana meningkatkan tingkat kesulitan, kekuatan, kecepatan bagi anak-anak. Sebagaimana kita orang dewasa juga akan mengalami kesulitan ketika dihadapkan sesuatu yang tidak kita siap menghadapinya. Maka yang namanya kata-kata ready to work under pressure itu cuma ada di CV, di kurikulum vitae ya. Banyak karyawan kita lihat kalau mereka bikin lamaran ready to work under pressure, tapi pada kenyataannya berantakan semua ketika diberi pressure. Nah, anak-anak bicara mengenai pressure, anak-anak ini seperti balon. Jadi kalau kita isi air dengan tekanan tinggi, dia masih belum punya bentuk yang kuat. Mindsetnya belum terbentuk, attitude-nya belum terbentuk. Dia mengembang begitu rupa dan pada satu titik kalau dia tidak ditahan, pecah. Balon itu pecah, ya. Maka seperti keramik, ya, seperti kendil gitu misalnya, yang dibentuk dulu dari tanah liat yang masih lembek, harus dipanaskan, bahkan melalui proses, ya, diberi api sampai menjadi keras dan akhirnya menjadi satu bejana yang indah, ya, beautiful jar, porselen yang indah, kuat menahan tekanan, diisi air seperti apapun yang tidak tertampung akan keluar. Justru begitu ya, tidak merusak wadahnya. Nah, kita perlu menyiapkan anak-anak kita setahap demi setahap, increasing the level of difficulty sampai mereka siap, ya. Nah, meningkatkan kekuatan mereka, meningkatkan kecepatan mereka itu butuh proses panjang. Kalau kita pun orang tua tidak siap kalau dipres begitu cepat, janganlah kita mempressure anak-anak kita, memberi tekanan lebih daripada yang bisa mereka tampung. Oke? Nah, saya belajar melihat dari anak saya yang misalnya kursus matematika nih. Dulu anak-anak saya yang pertama, kedua itu kursus kumon misalnya begitu. Sekarang yang ketiga kursusnya kursus sempoa gitu ya. Mental aritmatik. Mereka mulai dari single digit ya. Kalau kita bicara bagaimana meningkatkan tingkat kesulitan mereka, satu bisa melalui endurance. Waktunya ditambah. Ya, tipikal hal yang harus dilakukan masih sama, tapi waktunya diperpanjang. 2. Tambahkan kekuatan. Ya, tambahkan kekuatan. 3. Tambahkan kecepatan. Ya. Jadi 1, tambahkan endurance, 2, tambahkan bebannya, 3, tambahkan kecepatannya. Nah, kalau saya lihat di buku-buku mereka belajar itu mulai dari tambah-tambahan, awalnya hanya single digit, 2 angka. 1 tambah 1, bisa 1 tambah 1, hebat, kita tepuk tangan ya. Tapi tidak mungkin lah sampai sudah SD kelas 1, kelas 2, kelas 3, hanya 1 tambah 1, bisanya kita tepuk tangan. Ya, mereka tambah, endurance ditambah, waktunya ditambah ya, untuk bisa menyelesaikan itu. Setelah itu ditambah bebannya. Tadinya single digit jadi double digit, puluhan, bahkan ratusan. Yang tadinya hanya 2 angka, mereka tambah sampai 9 angka ditambah, dikurangi. Ya, sudah bisa, kecepatannya diberi waktu untuk bisa menyelesaikan itu dengan cepat. Ya, jadi memang kalau saya lihat
mereka menggunakan model-model seperti itu dan membangun kepercayaan diri si anak. Ya, itu di satu bidang ya, matematik misalnya. Tapi di bidang yang lain saya lihat musik juga begitu. Ya, anak-anak saya semua sekolah musik ya, bersyukur bisa. Saya nggak punya kesempatan itu, saya bekerja habis-habisan supaya anak saya punya kesempatan belajar apa yang saya tidak punya kesempatan. Belajar musik, level atau span of focusnya yang tadinya cuma bisa 1 bar gitu ya, 2 bar, 3 bar, 4 bar, nada-nadanya mungkin masih belum ada yang 1/8 gitu, masih 1/4 gitu ya. Kemudian bisa sampai 16 bar dengan tingkat kesulitan yang tidak begitu berat. Nanti masuk ditambah beban. Tambah bebannya bagaimana kalau di musik? Mereka tambahkan dotted notes gitu ya. Tambahkan bagaimana dia bisa melakukan mengenali nada ya, yang legato, yang staccato. Tambah lagi saya lihat kemarin sudah mulai dari begitu panjang lagunya, 1 halaman sendiri, yang sebetulnya cuma awalnya 1/4 halaman, setengah, lama-lama 1 halaman penuh, tambah triul gitu misalnya ya, triplet. Nah, saya kasih stabilo, hati-hati nih, triplet nih ya. Mereka nambah beban di situ. Jadi tingkat kesulitannya ditambah ya. Tingkat kecepatannya gitu, yang tadinya temponya pelan, kemudian harus belajar dengan tempo yang lebih cepat. Ya, itu di musik. Belum lagi di olahraga. Di olahraga sudah pasti kita harus belajar bagaimana endurance ya. Kalau di olahraga lari yang saya sangat hobi, 80% lari itu pelan justru ya, long slow run 80%. 20%-nya itu baru ditambah dengan beban seperti apa? Lari uphill begitu ya. Ditambah speed, lari interval gitu. Tapi itu yang membentuk, ada istilahnya kalau di lari itu ada slow twitch muscles, ada fast twitch muscles. Dilatih dua-duanya, tambah ada hari-hari tertentu kita strength training. Kita kuatkan glutes-nya, kita kuatkan calf-nya. Anak-anak juga begitu. Tidak bisa dalam waktu pendek semuanya harus serba instan begitu. Jadi mari dengan sabar kita mulai tingkatkan endurance anak dalam disiplin melakukan sesuatu ya. Kemudian tingkatkan tingkat kesulitan, kemudian tingkatkan juga tingkat kecepatan. Nah, ramuan ini semoga membuat anak-anak tidak frustasi ketika mempelajari satu kebiasaan positif yang baru. Selamat mencoba. Be a good parents, be a good coach, be training partner. God bless you.